Assalamualaikum sahabat disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas, edukasi seputar dunia disabilitas. Saya masih bersama Kak Farida ya. Iya, Oke, Kak Farida, kali ini kita akan membahas apa nih Kak Farida? kita mau membahas tentang cerebral palsy. Jadi Oke. mungkin banyak yang belum paham ya Hmm? cerebral palsy. Jadi nanti kita mau ngebahas lebih lanjut. Oke, emang apa sih Kak Farida cerebral palsy itu? Cerebral palsy itu jadi di sini adalah gangguan neurologis ya. Mhm, Gangguan neurologis pada otak yang menyebabkan kelumpuhan. mhm. Jadi kelumpuhan pada sebagian area di otak. Oke. Ini biasanya terjadi selama proses sebelum, Mhm, ketika lahir, dan setelah lahiran. mhm. Oke, emang apa sih bedanya yang sebelum, sedang, dan setelahnya Kak Farida? Jadi cerebral palsy ini ketika lagi mengandung ya gitu, Mhm, proses apa namanya, dalam kandungan. mhm. Di situ mungkin orang tuanya ada konsumsi sebagian obat misalnya yang dilarang sama dokter, atau ada kena virus, infeksi Mhm, seperti itu tuh bisa mempengaruhi ya? mempengaruhi gitu, Oke. ada virus yang masuk ke otak janin. Mmm, Jadi itu salah satu faktor. mhm, Kemudian pas ketika bersalin, mhm. itu prosesnya mungkin lagi di jalan lahirnya itu Mhm, anak mhm. kekurangan oksigen. Oke. Bisa terjadi seperti itu, atau enggak terlalu banyak minum air ketuban. Oh, Jadi anaknya itu juga nafasnya susah kan, lagi mhm, proses bersalin, terus terminum banyak air ketuban, jadi bagaimana mau nafas mhm, oksigen, sedangkan otak itu butuh asupan oksigen ketika mhm, sudah mau keluar. Nah, ketika proses setelah lahir itu mungkin juga faktor-faktornya ada cedera. heeh, Misalnya anak usia di bawah 5 tahun mhm, ada cedera jatuh dari tangga, kena otak bagian belakang, terus muntah, itu bisa juga salah satu faktor. mmm, Mmm, ada lagi kayak virus dari orang tuanya, jadi anaknya kena, seperti gitu. itu. Jadi turunan ya kalau itu ya, Kak Farida ya? Demam pun juga Oh bisa gitu, gitu. Jadi oh, kalau demam misalnya anak kecil kan nggak tahan demam. mhm, Kalau misalnya sudah 39, 40 itu hati-hati kejang. mhm, Misalnya kalau anak kejang itu bisa juga mengakibatkan ya, mengakibatkan. mengakibatkan Oke. CP. Oh berarti, cerebral palsy atau biasa disebut dengan CP ini adalah kelumpuhan sebagian otak ya? Sebagian otak, Oke, benar. nah itu otak bagian mana Kak Farida? Macam-macam. Jadi, Oke, mungkin kita juga kan, jenis CP itu mhm, berbagai macam. mmm, Ada mhm, yang CP yang bagian bawah doang gitu, mmm, ada yang bagian setengah, oke, oke, hampir mirip dengan pasien stroke ya. Jadi oke, tapi kalau stroke kan sudah mengalami proses kehidupan, mhm, sedangkan kalau anak CP belum mengenal apapun, cara mhm, jalan nggak ngerti, cara makan nggak mhm, ngerti mhm. gitu, cara jalan nggak ngerti, semuanya memang dari kosong banget. Butuhnya fisioterapi itu sebenarnya kayak mendidik supaya mereka bisa melalui proses kehidupan itu. Oke, baik. Nah, sahabat, berikut tadi penjelasan mengenai cerebral palsy atau CP. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Kak Ara pamit undur diri. Saya Kak Fadida pamit undur diri. Salam Salam setara, setara, bergerak bergerak untuk untuk disabilitas. disabilitas. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.